TNI Angkatan Laut bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Ditpol Airut Polda Metro Jaya melanjutkan pembongkaran pagar laut di Tangerang, Banten. Hingga kini, total pagar laut Tangerang yang sudah dibongkar sepanjang 18,7 km. Beberapa kendala dirasakan dalam operasi pencabutan pagar laut ini. Kendala utama yang kita hadapi pada saat kita masuk ke sekitaran desa Kohot, ya ini banyak bagan-bagan, belum rapat. Nanti kalau besok ini mungkin menjadi kendala utama, karena di sepanjang desa Karangasem, ya sampai ke Tanjung Kait, itu bagan-bagan masyarakat, ya bagan, karamba, kemudian jaring apung itu relatif cukup banyak. Itu sehingga agak menyulitkan kita dalam hal manuver kapal dalam hal menarik pagar-pagar bambu ini. Demikian. 154 personel dari Direktorat Pol Airut Polda Metro Jaya ikut membantu membongkar pagar laut di Tangerang, Banten. Sementara pengusutan pelanggaran pagar laut tetap diserahkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hingga kini, polisi belum menemukan pelanggaran tindak pidana. Sudah diambil langkah-langkah oleh KKP, dalam hal ini PSDKP. Tentunya nanti kita tunggu hasil penyelidikannya ya. Kalau hasilnya mungkin barangkali dari KKP diduga ada tindak pidana, ya mungkin dari Pak Menteri bisa menindaklanjuti dengan instansi aparat penegak hukum yang lainnya. Sementara kita belum temukan adanya tindak pidana dan sekarang ranahnya masih di KKP, ya kita tunggu aja. Kuasa hukum Agung Sedayu Group, Mu'anas Alaidit menyatakan belum menerima surat resmi dari Kementerian ATR BPN terkait pencabutan kepemilikan HGB di kawasan pagar laut Tangerang. Melalui pesan singkat pada jurnalis Kompas TV, Mu'anas menyatakan belum mengetahui wilayah mana saja yang SHGB-nya dibatalkan oleh Kementerian ATR BPN. Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid, menyebut hak milik di Laut Tangerang tak sah secara hukum. Nusron sempat berdebat dengan lurah setempat, lantaran menyebut dulunya titik pagar laut adalah empang. Tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang, karena udah nggak ada tanahnya. Saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah politik. Apa itu yang jelas hari ini adalah kalau sekitar 50-an ada kali. Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam Mahfud MD, angkat bicara soal persoalan SHGB dan SHM pagar laut. Kasus ini sebenarnya adalah masalah yang sederhana. Tidak adanya koordinasi antar kementerian dan institusi penegak hukum terkait hal ini menjadikan permasalahan ini sulit diatasi. Sekarang apa sulitnya mengungkap itu? Oh, menterinya takut. Tidak perlu takut kalau menteri tidak terlibat. Kan selalu aja di kementerian ada kejahatan yang dihukum dirjennya, kepala kanwil, itu biasa. Jadi menteri yang sekarang nih, menteri ATR BPN itu kan mengeluarkan sertifikat ratusan tuh. Itu gampang maksudnya, ambil satu sertifikat siapa yang tanda tangan. Lalu menteri tidak harus ikut disalahkan karena di dalam hukum itu ada namanya delegasi kewenangan. Yang mempunyai delegasi kewenangan itulah yang tangkap pertama lalu tanya, kenapa kamu membuat ini? Siapa saja yang terlibat kan gitu. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di program Rosi menyatakan masih belum bisa mengungkap nama perusahaan atau perorangan yang menjadi dalang utama pemasangan pagar laut. Ini pasti korporasi besar atau Bapak akan percaya bahwa ini kumpulan nelayan yang secara swadaya melakukannya? Ya, semua tentu akan kita periksa ya. Saya bukan berusaha untuk mengatakan wah pasti korporasi besar, pastinya. Doakan aja dalam waktu dekat ini kita bisa tahu siapa yang akhirnya menjadi terperiksa. Dan terus terang di wilayah kami kan hanya sampai di level itu tadi. Kita nggak akan bisa lari ke yang lain-lain. Tapi yang pasti di wilayah situ ada. Termasuk misalnya kita akan mempertanyakan perusahaan-perusahaan yang ada di situ, kita pasti tanya. Kasus pagar laut ini harus segera dituntaskan hingga warga khususnya nelayan terdampak dapat kembali beraktivitas dengan normal. Begitu pula polisi harus segera menyelidiki kasus ini bila ditemukan adanya indikasi pelanggaran hukum. Tim Liputan Kompas TV.